Assalamualaikum, Pak Bedi. Adakah lagi toh tentunya di podcast Kopi Mertua. Sebelum kita memulai podcastnya, kami kembali memohon dukungan Ta dengan cara like, komentar, subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa bunyikan tombol merahnya. Sebelum kita mulai, kita intro dulu. Oke, kita lanjut. Kali ini saya akan mencoba membahas kasus korupsi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang begitu kaya dengan hasil alam, tetapi banyak sekali tikus-tikus berdasi yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia itu untuk memperkaya diri. Jadi saya akan membahas pada pertemuan ini yaitu yang lagi ramai di sosial media, yaitu Liga Korupsi Indonesia atau dikasih judul klasemen terupdate Liga Korupsi di Indonesia. Oke, mungkin juga sudah muncul di beranda sosial media kalian. Untuk posisi pertama kita akan bahas, yaitu di urutan pertama ada kasus Pertamina, di mana merugikan negara diperkirakan kurang lebih 968,5 triliun. Wow, sungguh sangat luar biasa di Pertamina ya, apalagi pejabat-pejabatnya itu gajinya miliaran per bulan, belum lagi tunjangan kerja, tunjangan kesehatan, tunjangan perjalanan dan lain-lain sebagainya, tapi masih korupsi toh. Ya, ini yang paling bikin miris. Kita sebagai rakyat ya dituntut untuk bayar pajak tidak seberapa, tetapi yaitu ya seenak-enaknya mengkorupsi uang milik negara. Ya, ini yang terbaru yang memecahkan rekor korupsi, yaitu Pertamina itu sendiri. Sungguh sangat bejat orang-orang yang terlibat kasus korupsi di tubuh Pertamina. Semoga mendapatkan balasan, jika tidak di dunia, mudah-mudahan mendapatkan balasan di akhirat karena menyengsarakan rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut untuk klasemen yang kedua, yaitu ada PT Timah. Ya, seperti kalian ketahui ini ramai sekali untuk kasus PT Timah. Ini juga diperkirakan merugikan negara itu triliunan ya, kurang lebih 300 triliun. Wow. 300 triliun. Benar-benar sungguh sangat bikin kita gede sekali ya sebagai rakyat ya, dituntut bayar pajak, telat pajak didenda ya kan, dan ada di pihak-pihak lain seenak jidatnya melakukan korupsi. Sebagai rakyat biasa, saya mengutuk keras orang-orang yang terlibat di kasus korupsi PT Timah ya. Semoga nanti mendapatkan balasan menjadi timah di akhirat. Dede sungguh kejam sekali Kikodong itu kata-kata, tetapi itulah kekecewaan kami yang kami rasakan sebagai rakyat. Apapun susah, tetapi ada beberapa pihak yang memanfaatkan kekayaan Indonesia itu untuk memperkaya diri. Kita lanjut untuk klasemen yang ketiga, yaitu ada kasus BLBI. Ya, kasus BLBI ini sudah lama sekali terjadi, tapi sampai detik ini belum ada penyelesaian dan titik terang untuk proses siapakah yang bertanggung jawab sepenuhnya di kasus BLBI ini. Ya, ini juga kasus benar-benar merugikan negara kurang lebih 138 triliun. Wow, banyak sekali kita. Coba kalau dibelikan kerupuk itu sebagaimana banyaknya toh. Kita lanjut untuk yang klasemen yang keempat, yaitu ada Duta Palma. Ini juga kasusnya merugikan negara, yaitu 78 triliun. Ini merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang melakukan korupsi ya sahabat. Benar-benar sangat memilukan sebagai rakyat yang seharusnya mengelola aset-aset negara, akan tetapi memperkaya diri dan koleganya. Kita lanjut untuk yang kelima, yaitu PT TPPI. Ya, kalau ini tidak salah itu letaknya ada di Kabupaten Tuban untuk kilang minyaknya ya. Ini juga melakukan korupsi diperkirakan 37 triliun.
Wow, semuanya triliun di. Coba kalau duitnya itu digunakan untuk membangun jalan yang rusak, jembatan yang rusak, sekolah yang rusak, atau mungkin prasarana yang ada di Indonesia. Mungkin Indonesia ini sudah tidak ada lagi jalan-jalan yang bolong di, jembatan-jembatan yang terputus. Begitupun tidak ada lagi rakyat-rakyat yang susah dalam mencari pekerjaan. Oke, kita lanjut untuk klasmen yang keenam, yaitu ada PT Asabri. Asabri ini adalah salah satu perusahaan milik negara yang mengelola aset-aset pensiunan yang berhubungan dengan ABRI ya sahabat. Ini diperkirakan merugikan negara sebanyak 22 triliun. Wow, semuanya triliunan kodong. Pantes ki, apa-apa rusak toh untuk peralatan-peralatan yang ada di berhubungan dengan ABRI ya. Asabri ini adalah salah satu perusahaan yang mengelola pensiunan ABRI kalau tidak salah ya. Kalau salah silahkan kolom komentar dibenarkan ya. Oke, kita lanjut ke urutan ketujuh, yaitu PT Jiwasraya ya. Ini Jiwasraya benar-benar juga merugikan negara 17 triliun. Ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang mengelola banyak aset negara yang untuk dana investasi ya. Kalau sekarang itu diganti menjadi Danantara, tidak jauh beda ki. Maksud dan tujuannya yaitu mengelola beberapa aset negara dijadikan satu untuk pemodalan satu BUMN untuk membangun BUMN yang lain sehingga bisa menguntungkan bagi negara. Akan tetapi dikorupsi ki kodong. Dede, ujung-ujungnya kalau dikasih kepercayaan, ujung-ujungnya nilep ki duit negara. Dede, sebel kuto, dikasih kepercayaan, dikasih jabatan, dikasih kemudian malah korupsi ki kodong. Lanjut kita ke urutan 8, yaitu ada Kemensos. Ini yang paling parah toh. Ini merugikan negara kurang lebih 17 triliun juga. Kemensos ini itu biasanya ada bantuan-bantuan sosial yang seharusnya mendapatkan bantuannya tidak sampai ke di masyarakat. Gimana mau sampai toh? Apalagi kalau yang jauh di sono di ujung negeri tidak bakalan mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial atau yang berurusan dengan sosial. Ya, padahal ini ada dananya, tetapi ada beberapa yang tidak mendapatkan manfaat dari dana bansos ya. Banyak bansos digunakan untuk menggunakan atau mengambil hati rakyat untuk mencapai satu tujuan. Ini saja dikorupsi. Benar-benar korupsi di Indonesia itu harus diusahakan diberi hukuman metong ya, atau dimiskinkan ki kalau orang-orang yang terlibat kasus korupsi. Kita lanjut ke urutan 9, yaitu ada sawit CPO. Nah ini nih, gimana mau maju Indonesia apa-apa dikorupsi, bidang sawit dikorupsi, sosial dikorupsi. Benar-benar sangat memprihatinkan sebagai generasi muda Indonesia yang peduli Indonesia. Benar-benar merasa miris hatiku kodong ya. Susah payah kita bekerja untuk mendapatkan UMR saja susah. Ini seenak jidatnya korupsi uang negara sebesar 12 triliun. Ini CPO itu yaitu hasil dari kelapa sawit ya, terus diekspor, terus balik lagi ya untuk dijadikan minyak yang dikonsumsi di masyarakat atau dikelola kembali. Dikorupsi ki juga. Pentasan harga minyak mahal ki kodong. Yang lagi rame itu yaitu kasus minyak kita, minyak subsidi. Banyak sekali permainan, tulisannya seliter, tapi setelah ditimbang ada yang 700 mili, ada yang cuma 800 mili, tidak sampai ki kodong sekilo dede atau seliter. Benar-benar orang-orang biadab. Sorry kalau terlalu kasar, karena saya terlalu kecewa sebagai masyarakat terhadap orang-orang yang korupsi. Lanjut kita ke klasmen berikutnya, yaitu Garuda Indonesia yang diperkirakan merugikan negara yaitu 9 triliun. Bayangkan, penerbangan milik negara atau BUMN bisa melakukan korupsi padahal tiketnya mahal. Ya, tiket mahal saja bisa dikorupsi atau mau korupsi. Benar-benar Indonesia di semua bidang terjadi korupsi. Baik itu Garuda, pantas tiket pesawat mahal toh, ternyata dikorupsi ki duitnya. Gedutnya sih orang-orang yang dikasih kepercayaan itu tetapi korupsi.
semoga mendapatkan balasannya ya. Diri, lawan korupsi, stop korupsi. Lanjut kita ke klasmen 11 yaitu BTS Kominfo. Nah, ini yang paling ramai pernah mengakibatkan Menteri Kominfo itu menjadi tersangka dalam kasus BTS. BTS itu yaitu pengadaan internet di daerah-daerah agar bisa mengakses informasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa tersambung ya, tapi dikorupsi duitnya kodong. Benar-benar yang melibatkan dirinya korupsi di bidang ini itu tidak mau masyarakatnya pinter ya, pantas tambah tinggi sekolahnya, tambah pinter membodohi masyarakat toh. Semoga kelak mendapatkan balasannya toh yang korupsi BTS ini. Lanjut ke klasmen terakhir yaitu Bank Senturi. Kalau Bank Senturi ini bukan hal yang tabu karena udah sangat lama prosesnya. Semoga yang terlibat di kasus Bank Senturi mendapatkan balasan dan ganjarannya dan mendapatkan hukuman metong. Ya, besar harapan saya sebagai masyarakat Indonesia yang terlibat korupsi bisa mendapatkan balasan yang semestinya, bisa mendapatkan hukuman yang berat, dimiskinkan, baik itu yang pelakunya sampai keluarganya. Sampai di sini dulu pertemuan saya. Begitu menggebu-gebunya saya karena kita aja mencari rezeki susah payah, dalam 1 bulan belum tentu mendapatkan UMR. Dengan mudahnya para pejabat ini yang diberi kepercayaan atau mandat seenaknya melakukan korupsi. Jika ada salah kata dan informasi mohon maaf, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Sekali lagi sebelum kami mengakhiri podcast ini, kami kembali memohon dukungan dengan cara like, komentar, subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa bunyikan tombol merahnya. Ayo kita melawan korupsi. Ya, jika ada korupsi di dekat kalian, silakan ramaikan atau berikan bukti secara konkret biar korupsi bisa di bumi hanguskan di Indonesia. Tapi itu mungkin susah, ya. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye. Sampai jumpa di podcast berikutnya.